Penenun buruk rupa. Alkisah seorang penenun tinggal di sebuah desa. Dia adalah orang yang sederhana. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, dia bekerja menenun kain. Dan begitulah dia mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Tetapi alat pemintal miliknya sudah sangat usang. Di suatu hari yang cerah, saat dia sedang menenun, alat pemintalnya tiba-tiba rusak. Sedangkan untuk membuat alat pemintal yang baru sulit sekali. Untuk itu, dia membutuhkan bahan kayu. Untuk mengumpulkan beberapa potong kayu, dia mengambil kapaknya dan pergi ke hutan. Dia melihat banyak pepohonan, tapi tidak ada kayu yang ia sukai. Ia melanjutkan perjalanannya dan tiba di sebuah hutan yang lebat. Di sana, secara tidak sengaja dia melihat sebuah pohon. Sang penenun langsung menyukai jenis kayu dari pohon ini begitu melihatnya. Dan dia berpikir, dengan kayu ini dia dapat membuat alat pemintal yang kuat dan tahan lama selama bertahun-tahun. Ketika sang penenun mengambil kapak untuk menebang pohon tersebut, saat itu juga terdengar suara dari dalam pohon. "Tunggu dulu." Sang penenun mengangkat kepalanya dan melihat dewa hutan. Sang dewa berkata, "Oh nak, jangan tebang pohon ini. Pohon ini adalah tempat tinggalku." Sang penenun berkata, "Oh dewa hutan, aku adalah seorang penenun miskin. Alat pemintalku rusak. Jika aku tidak menebang pohon ini, lalu bagaimana aku bisa membuat alat pemintal baru? Dan jika aku tidak membuat alat pemintal baru, bagaimana aku bisa menenun kain? Jika aku tidak menenun kain, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku? Aku tidak bisa membiarkan istri dan anak-anakku kelaparan." Melihat cinta penenun ini kepada keluarganya, dewa hutan merasa kasihan dan berkata, "Oh nak, kau tidak perlu menebang pohon ini. Aku terkesan padamu. Aku dapat mengabulkan permohonanmu, maka mintalah sesuatu." Mendengar hal itu, sang penenun merasa sangat bahagia. Tapi segera setelah itu, dia merasa bimbang. Dia tidak tahu harus meminta apa. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Oh dewa, aku harus kembali sekarang dan bicara dengan istri dan teman-temanku untuk membantuku memutuskan permintaan apa yang akan kuajukan." Sang dewa hutan berkata, "Baiklah." Penenun itu kembali ke desanya. Ketika memasuki desa, dia bertemu dengan sahabatnya. Sang penenun menceritakan yang sebenarnya dan bertanya, "Temanku, permintaan apa yang sebaiknya aku ajukan pada dewa hutan?" Sang teman segera menjawab, "Tidak perlu pikir-pikir lagi. Mintalah kepada dewa hutan sebuah kerajaan. Kau akan menjadi raja dan aku akan menjadi menterimu. Lalu kita akan hidup bahagia selamanya." Sang penenun merasa senang mendengar saran dari sahabatnya. Sang penenun berkata, "Temanku, kau benar, tapi aku harus bertanya kepada istriku mengenai masalah ini." Sang teman berkata, "Kenapa minta saran dari seorang wanita? Apa kau tidak tahu, wanita itu tidak bisa berpikir?" "Tidak, menurutku tidak begitu," kata penenun. "Aku tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa bertanya kepada istriku." Setelah mengatakan hal itu, sang penenun pergi. Sesampainya di rumah, sang penenun menceritakan kepada istrinya mengenai permohonan yang dapat diajukan kepada dewa hutan. Dia berkata pada istrinya, "Temanku menyarankan kepadaku agar meminta sebuah kerajaan dari dewa hutan. Bagaimana menurutmu?" Istri penenun itu berkata, "Apa kau pikir temanmu itu cukup pandai?
Bagaimana mungkin seseorang memohon sebuah kerajaan? Bersama dengan sebuah kerajaan pasti ada masalah yang mengikuti. Dewa Rama harus pergi ke hutan karena masalah di kerajaannya. Dan Dewa Klin diusir dari kerajaannya. Apa yang akan kau lakukan dengan sebuah kerajaan? Sang penenun bertanya. Jadi, apa yang harus kuminta? Sang istri berkata, Kau menenun hanya 1 lembar kain setiap hari. Dengan itu, kita mendapat 2 makanan. Karena itu, kau harus minta 2 tangan dan 1 kepala lagi. Sehingga kau bisa menenun 2 lembar kain sekaligus. Dari depan dan dari belakang. Dengan cara itu, kita akan mendapat penghasilan 2 kali lipat. Jadi tidak ada alasan kita untuk merasa khawatir. sang penenun menerima saran dari istrinya. Kemudian dia kembali ke hutan. Sesampainya di pohon itu, dia berkata, "Oh Dewa Hutan." Mendengar suara sang penenun, Dewa Hutan segera muncul. Dia tersenyum dan bertanya, "Katakanlah nak, apa yang kau inginkan? Apa kau sudah memutuskan sesuatu?" Sang penenun berkata, Iya Dewa, berikanlah kepada aku 2 tangan dan 1 kepala lagi, supaya aku bisa bekerja lebih banyak. Dewa Hutan tersenyum dan berkata, "Akan kukabulkan." Seketika itu juga, sang penenun memiliki 2 kepala dan 4 tangan. Sang penenun mengucapkan terima kasih kepada Dewa Hutan dan kembali ke desanya dengan gembira, sambil mengayun-ngayunkan keempat tangannya. Ketika sang penenun tiba di desa, para penduduk desa terkejut dan mulai memandangnya dengan aneh. Mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain mengenai dirinya. Para penduduk desa berpikir bahwa sang penenun telah berubah menjadi iblis. Bagaimana mungkin dia memiliki 2 kepala dan 4 tangan? Bagaimana jika dia memakan kita? Sebaiknya kita habisi saja dia. Berpikir seperti itu, para penduduk desa mulai melemparinya dengan batu. Beberapa pemuda memukulnya dengan tongkat mereka.